Namaku Kalista, dan aku pernah jadi seseorang yang dicintai, tapi harus disembunyikan. Aku pacar dari Alvaro, seorang artis yang dikenal banyak orang, tapi tidak pernah mengenalkanku ke dunia itu. Aku mengenal Alvaro jauh sebelum semua sorotan datang. Waktu dia masih biasa saja, masih bisa tertawa bebas tanpa kamera, dan masih bisa menggenggam tanganku tanpa rasa takut. Dulu, aku adalah bahagianya. Sekarang, aku hanya bayangan. Aku cuma minta kamu sabar, Kalista. Itu yang selalu dia bilang. Aku mencoba mengerti. Karirnya sedang naik, namanya semakin besar. Tapi kenapa aku justru semakin kecil di hidupnya? Kami tak pernah punya foto bersama, tak pernah jalan di tempat ramai. Bahkan saat bertemu, semuanya harus diam-diam. Yang paling menyakitkan, melihat Alvaro tersenyum di depan kamera bersama perempuan lain, seolah-olah aku tak pernah ada. Suatu malam aku bertanya, Alvaro, aku ini siapa di hidup kamu? Dia diam, lama sekali, tanpa jawaban. Dan dari diam itu, aku akhirnya mengerti. Aku bukan seseorang yang ingin dia perjuangkan. Aku hanya seseorang yang mudah untuk disembunyikan. Aku pergi, bukan karena aku berhenti mencintainya, tapi karena aku lelah mencintai sendirian. Sekarang aku sadar, dicintai diam-diam itu bukan romantis. Itu menyakitkan. Kalau kamu harus disembunyikan untuk dicintai, mungkin itu bukan cinta yang seharusnya kamu pertahankan. Aku pikir, setelah aku pergi dari Alvaro, semuanya akan selesai. Nyatanya, tidak semudah itu. Beberapa minggu setelah aku menghilang, namanya masih muncul di mana-mana. Wajah yang dulu aku rindukan, sekarang justru jati luka yang terus diulang. Sampai suatu malam, nomor yang sudah aku hapus itu tiba-tiba menghubungiku lagi. Alvaro, aku ragu untuk menjawab, tapi hati ini masih sama. Aku kangen kamu, Kalista. Suara itu masih sama seperti dulu, dan bodohnya aku. Air mataku langsung jatuh. Dia bilang, dia menyesal. Katanya, selama ini dia kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya. Dia ingin aku kembali, ingin memperbaiki semuanya. Dan untuk sesaat, aku hampir percaya lagi. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu. Sebuah foto, senyum yang sama, tatapan yang sama. Tapi bukan untukku. Dia sudah punya seseorang yang kali ini tidak disembunyikan. Dunia mengenalnya. Semua orang tahu siapa perempuan itu. Dan di situ, aku benar-benar sadar, aku bukan yang hilang dari hidupnya. Aku hanya yang digantikan. Tanganku gemetar. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak memilih dia. Aku memilih diriku sendiri. Alvaro, kali ini bukan aku yang terlambat, tapi kamu yang kehilangan. Aku menutup telepon itu dan tidak pernah melihat ke belakang lagi. Sekarang aku tahu, cinta yang benar tidak datang diam-diam dan tidak pergi tanpa kejelasan. Kalau seseorang hanya mengingatmu saat kehilangan, itu bukan cinta. Itu penyesalan. Kalau kamu pernah jadi rahasia seseorang, jangan tunggu sampai kamu tergantikan. Untuk menyadari, kamu pantas lebih dari itu. Waktu berjalan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menghitung hari tanpa Alvaro. Aku mulai belajar hidup tanpa bayangannya, tanpa menunggu pesan, tanpa berharap dia kembali. Aku memperbaiki diriku. Pelan-pelan, aku menemukan lagi bahagiaku, yang dulu sempat hilang karena mencintainya terlalu dalam. Sampai suatu hari, aku melihat namanya lagi. Bukan sebagai seseorang yang aku rindukan, tapi sebagai kabar yang terasa asing. Katanya, hubungannya yang dulu terlihat sempurna itu tidak bertahan lama. Orang yang dulu dia banggakan di depan dunia, akhirnya pergi juga. Dan anehnya, aku tidak merasa senang, tidak juga sedih. Aku hanya biasa saja. Beberapa hari kemudian, pesan itu datang lagi dari orang yang sama. Kalista, apa kabar? Kali ini, tidak ada degupan yang sama, tidak ada air mata, tidak ada harapan. Hanya satu perasaan. Cukup, aku membaca pesannya. Lalu tersenyum kecil. Dulu, aku akan membalas dengan cepat, dengan hati yang penuh harap. Tapi sekarang, aku tahu nilai diriku. Aku bukan lagi seseorang yang menunggu untuk dipilih. Aku adalah seseorang
yang memilih untuk tidak kembali. Aku tidak membalas pesan itu, bukan karena aku membencinya, tapi karena aku sudah tidak ingin lagi mengulang luka yang sama. Sekarang aku mengerti, tidak semua cinta harus diperjuangkan sampai akhir. Ada yang harus dilepaskan, agar kita tidak kehilangan diri sendiri. Dan jika suatu hari dia menyesal lagi, itu bukan lagi urusanku. Karena kali ini, aku sudah benar-benar pergi. Kadang, karma tidak datang untuk menyakiti mereka, tapi untuk menyadarkan kita bahwa kita pantas mendapatkan yang lebih baik.